Halo everyone, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama acara bulanan Transformi, yaitu Transport Talks. Kali ini kita mau bahas tentang AI. Jadi ada salah satu alumni kita, Kak Riza Adandra, salah satu alumni dari University of Sheffield. Dia ambil jurusan AI di University of Sheffield, yang mana menurut aku itu sesuatu yang belum banyak diambil sama orang-orang. Jadi Transformi pingin teman-teman tahu gimana caranya kalau misalkan teman-teman tertarik sama teknologi, tertarik sama AI, terus pengen kuliah spesifik di field ini, itu jurusannya ada. Terus kalau misalkan teman-teman pengen dibantu gimana caranya untuk applying the scholarship, applying di university, teman-teman nanti bisa tanya-tanya sama tim Transformi atau bisa juga tanya-tanya sama Kak Riza. Gimana sih waktu itu Kak Riza journey-nya, struggle-nya, terus kira-kira pas di sana kehidupannya gimana, belajar apa aja, terus menurut Kariza AI gimana, teman-teman bisa siapin semua pertanyaannya, drop di chat box atau bisa raise hand. Jadi nanti bisa dijawab paralel sama Kariza. Thank you. Aku lupa perkenalan. Perkenalkan aku Ayu dari Transformi. Aku part of Transformi, timnya Mbak Devani. Ada Bu Marita juga, our CBO, hadir di sesi pagi hari ini. CEO kita juga sudah hadir, Mbak Deva, as our moderator today. Halo Mbak Deva. Hai Ayu, selamat pagi, good morning semuanya, selamat pagi. Morning. Okay, I think I talk too much. Aku akan persilakan ke Mbak Deva. Floor is yours, Mbak Deva. Terima kasih, selamat pagi teman-teman, good morning. Satu hari sebelum hari 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita masih berada di sini kembali. Ya, seperti biasa, kita akan mengupas lebih dalam tentang berbagai macam program kita, isu-isu yang kita coba handle, teman-teman klien kita yang sudah kembali, seperti Kak Riza contohnya. Halo Riza, selamat pagi, ketemu lagi kita. Apa kabar Mbak Deva? Halo, halo, baik-baik ya. Akhirnya kita bertemu kembali. Hari Iya. ini eh, yang mau dibahas tentang AI nih, karena kita tahu ya, AI is the future, AI is present actually, bukan cuma the future ya, tapi juga akan menjadi masa depan Indonesia nih, gitu ya. Mau diterapkan sejauh mana, seperti apa ya? Salah satu alumni dari program Scholarship Incubator Transformi itu ada Riza, ya. Beliau ikutan tuh tahun berapa ya Riz ya? Tahun 2023 atau 2000, 22? 2022, 2022 ke 2022. 2023, I see. Kuliahnya tahun 2000, 23 mulainya. September 2023. 2023 ya. Oke, cool. Right. Suara aku terdengar dengan jelas nggak? Ya, jelas. Kencang nggak? Kencang ya? Oke, terima kasih banyak karena aku dengernya nggak terlalu kencang. Mungkin something with my device, tapi yang penting suaraku terdengar dengan jelas. Ya, teman-teman, seperti biasa, terima kasih yang udah hadir nih. Ada Kak Erwin, Kak Randy, Kak Obet, Kak Hasnah, Bu Iis. Aduh, Bu Iis ini setia ya, tim Transform yang paling setia. Udah jadi bagian dari keluarga Transform Ibu Is ya. Kemudian ada Mbak, halo, ada Bu Junita, Mbak Junita, Kak Tasya, Kak Daniel, Kak Nila, Kak Lekdaina, Kak Salsa, Mas Yardi, Mbak Dwi, terima kasih sudah hadir. Kita akan coba mengupas lebih dalam tentang AI ini ya. Tadi di depan ditunjukin videonya Transform itu ya, Skills Incubator. Nanti mungkin di akhir bisa ditunjukin lagi ke Ayu tentang Scholarship Incubator atau Skills Incubator yang kita buat. Dan biarkan sekarang Kak Riza menjelaskan pengalamannya tentang apa yang dia alami dulu waktu kuliah di Sheffield ya di UK. For your information, teman-teman, University of Sheffield tuh sangat baik untuk jurusan yang berbau dengan teknologi, ya, teknik. Ya, saya punya teman tuh ada teknik kimia, ada Riza sekarang AI, kemudian dulu ada teman kedokteran juga Opjin di sana. Jadi so far sih yang saya tahu Sheffield tuh itu. Ya, for your information, saya kuliah di UK tahun 2012 sampai akhir 2013 di Westminster di London. Tapi kemudian karena dulunya juga sempat bekerja di KBRI London di atas pendidikan dan kebudayaan, sehingga saya tahu banyak orang Indonesia tuh ada di mana aja sih gitu ya, di Oxford, di Cambridge, di York, di Edinburgh dan lain-lain. Jadi yang saya tahu so far itu Sheffield tuh bagusnya di bidang teknik-teknik gitu. Tapi kita dengar nanti ya, siapa tahu Riza juga bisa ada insight baru tentang Sheffield. Right. Terima kasih banyak teman-teman. Seperti biasa di Transformi. Wait.
Kita selalu membebaskan teman-teman untuk bertanya langsung supaya lebih interaktif ya. Jadi jangan nungguin sesinya selesai hanya one way communication. Kita berharap teman-teman bisa bertanya langsung. Either you can raise your hand. Kalau yang belum familiar sama Zoom mungkin ada di bagian react ya. Kalau saya nggak salah ya. Kalau di HP itu react. Kalau di layar itu ada di bagian react juga ya kalau nggak salah raise hand ya. Saya lupa-lupa inget nih. Bener nggak? Yuk, ada di react. Bener ya? React, kemudian ada raise hand. Saya contohin ini seperti ini. Misalnya, so saya bisa dapat notifikasinya kalau teman-teman mau tanya. Gitu. Kemudian, atau kalau misalnya lagi nggak bisa buka kamera atau nggak bisa buka suara, boleh ketik di kolom chat. Karena kita tahu kan ya, hari Sabtu mungkin lagi ada yang baru selesai olahraga, mungkin ada yang udah jalan sama keluarga gitu. Jadi kita pahami itu, tapi kan itu enaknya online learning ya. Kita bisa bantu gitu di mana aja. Gitu, terima kasih banyak teman-teman ya. Seperti biasa, please feel free to shoot us any question. Dan silahkan Kak Riza, kita persilahkan. By the way, aku tanya-tanya dulu nih sama Riza nih. Jadi Riza balik ke Indonesia kapan tuh? Baliknya Oktober 2023. Oktober 2023. Oke. Selesai kuliah September, sebulan kemudian Oktober pulang. I see. Apakah sudah beradaptasi kembali atau masih shock? Udah adaptasi langsung. Mau Oke. pulang buat nikah soalnya. Oh, I see. Right. Kembali kemudian menikah ya. Iya. Ya. Kalau Karena gimana gimana? jadi Bapak tadinya mau stay longer gitu kan, mau di karena opportunity-nya di sana buat kerjaan soal komputer terutamanya banyak, cuman nggak jadi deh, nikah aja dulu gitu. I Jadi see, I pulang. see. Iya, biasanya setahu saya kalau yang bidangnya data science, AI, computer science tuh ada remote working kesempatannya juga gede kan ya di sana ya. Jadi biasanya suka Yes. either nyobain kerja di sana langsung atau pulang tapi masih remote working dari Indonesia. Oke Riza, ya karena saya nanyain kenapa udah tune in lagi balik apa enggak, karena biasanya cukup berat untuk seseorang itu baru pulang, kemudian kembali lagi ke tanah air ya, mendapati fakta-fakta yang cukup membagongkan gitu ya. Jadi saya paham perasaan itu ya, karena dulu saya juga mengalami. Tapi life must go on gitu, kita harus hadapi apa yang terjadi di tanah air ya. Jadi itu ya aku bisa ngerti. Alright, teman-teman, terima kasih. Kita langsung silakan Riza mau present sendiri atau mau dibantu sama Ayu. Mungkin dibantu kali ya. Siap, silakan Ayu. Oke, wait. Oke, udah kelihatan teman-teman semua ya? Silahkan. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ridza Adandra. Keluar di LPDP dulu tahun 2022. Terus kuliah di Sheffield, jurusannya Cyber Security and Artificial Intelligence. Jadi digabung antara Artificial Intelligence dan Cyber Security. Gitu. Ya baru pulang 2023, jadi baru setahunan ini di Indonesia. Dan betul tadi kata Mbak Deva, banyak banyak kagetnya karena pulang-pulang udah pemerintahan baru gitu. Shock gitu. Eh, ya mungkin next aja, langsung aja kita bahas. Kali kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja, nanti aku coba jawab. Oke, ya ini seperti perkenalan dulu. Sebelum kuliah, saya sebelumnya bekerja sebagai developer untuk Android dan iOS dulu. Udah menekuni bidang ini selama 5 tahun. Kemudian mutusin buat kuliah dengan ngambil PDP dan diterima di Sheffield tahun 2023 gitu. Dan di kampus dulu cukup aktif, di Inggris cukup aktif. Aku ikut PPI dan kebetulan jadi salah satu head departemen di PPI Sheffield, bagian Creative and Management Division, ya tim acara lah gitu. Jadi yang memastikan acara-acara PPI Sheffield selama setahun itu berjalan dulu gitu. Jadi banyak berinteraksi sama warga lokal juga, diaspora Indonesia
Ada juga warga Indonesia yang udah pindah ke warga negaraan tapi masih tetap ikut acara-acara PPI gitu di Sheffield. Dan juga sempat ikut seminar-seminar atau rapat-rapat dari PPI UK-nya yang besar yang satu UK. Jadi seru banyak pengalamannya di sana. Oke, next. Bentar, Riza, Nah, aku penasaran ada oh berapa iya, sih jumlah orang Indonesia di Sheffield kalau yang dulu di Riza alamin atau pelajarnya deh paling nggak? kalau pelajar di angkatan aku naik 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 pesat Hmm, dari sebelumnya itu cuma 20-an, di tahun 2023 itu nyampe 50, Mbak. I lima see. puluh orang S2, S3, S2, S3 ya. Ditambah Mm-mm. S1-nya lebih sih. Karena di Sheffield itu ada dua kampus, Betul. University of Sheffield sama Sheffield Hallam University. Mm-mm, Nah, itu yang juga mungkin. S1-nya itu yang S1-nya itu banyak yang di Hallam juga. Ada beberapa juga S2 sih. Jadi total mungkin 70-an, 70-an orang, ya sekitar 70-an, ditambah diaspora ratusan, ratusan, sekitar seratusan gitu. Karena ya banyak yang teman-teman S3 yang bawa keluarga juga kan. Jadi sekitar seratusan orang. Jadi kalau kumpul kayak Lebaran atau 17 itu rame. Nanti kita lihat fotonya. Aku udah minta Ayu Siap, buat nampilin siap. fotonya. Banyak ya berarti ya 70 sampai 100 orang ya. Banyak banyak. Terus tadi aku Iya. penasaran, apa bedanya? Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, University of Sheffield sama Sheffield Hallam University. Kalau University of Sheffield itu lebih kayak sekolah negerinya. Dia masuk yang Russell University gitu. Jadi dari LPDP yang diakui itu, sorry, bukan diakui, yang boleh diambil itu cuma Sheffield University, sedangkan Sheffield Hallam itu nggak bisa, kalau kita mau kuliah di sana nggak bisa lewat LPDP. Jadi harus Ya. bayar sendiri atau cari scholarship lain. Terus juga dari segi peringkat, University of Sheffield lebih tinggi ya jauh. Kalau Sheffield Hallam tuh kalau nggak salah nggak jauh beda, cuma beda beberapa peringkat sama ITB dan UI kalau nggak salah. Jadi agak jauh sih beda peringkatnya juga. Cuman Sheffield Hallam tuh uniknya banyak jurusan-jurusan yang unik lah gitu, yang jarang ditemuin gitu. Aku nggak hafal I apa, see. cuman ada temen aku yang ngambil sports management itu ada di Sheffield Hallam S2-nya. Jadi ya banyak yang seperti itu gitu. Ya, itu teman-teman ya. Jadi hati-hati kadang nama sama tapi sebenarnya beda gitu ya. Ada University of Oxford, ada Oxford Brookes gitu kan ya. Ada University of Ya Sheffield, betul. ada Sheffield Hallam gitu ya. Jadi kalau di UK, kalau di dunia itu kalau University of bla 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 itu berarti perguruan tinggi negeri gitu ya. Kalau di UK dan di Commonwealth countries lainnya, University of itu berarti lebih baik gitu. Karena negerinya lebih baik dibanding swastanya. Tapi kalau di Amerika, bla 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 university justru swastanya lebih baik daripada negerinya. Gitu ya, for your information tuh salah satu mungkin satu tambahan ilmu. Begitu. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Ya. Oke, nextnya, selanjutnya. What if your dream university was Wait, ah, not sure why it skipped the slide. Okay, Itunya kursornya jangan terlalu ke kanan ya. alright. Nah, ini my scholarship journey, aku sedikit cerita aja ya. Jadi dulu kerja kan, aku bikin aplikasi segala macam, jadi software developer, sampai waktu itu ada layanan generatif AI. Jadi AI yang pertama kali keluar itu sebelum ChatGPT ya. Itu namanya GitHub Copilot. Jadi kayak ChatGPT tapi khusus buat coding. Jadi terintegrasi sama aplikasi buat kita ngoding, sama text editor buat ngoding. Nah, jadi itu lumayan mengagetkan gitu. Kayak wah, ini apa ini? Kenapa keren sekali gitu. Nah, terus ditambah kemudian muncul muncul ChatGPT segala macam. eh Enggak, waktu itu belum ada ChatGPT sih. Aku jadi mikir, wah kayaknya kalau kuliah harus ngambil AI nih kayaknya. Kalau misalnya nggak ngambil AI, aku ngoding tanpa ngerti AI itu kayaknya kurang ya. Karena sekarang udah ada layanan
generatif AI yang langsung untuk developer gitu. Jadi aku merasa harus ngerti itu. Nah, di poin itu aku merasa aku pengen belajar lagi soal AI gitu. Kemudian waktu itu sebenarnya ada banyak pilihan, nggak harus kuliah, tapi ada juga bisa ngambil bootcamp. Jadi banyak bootcamp, udah ada bootcamp-bootcamp di Indonesia yang mau ngajarin AI, tapi setelah kuliah kurikulumnya itu nggak ada yang ngajarin fundamental. Fundamental tuh apa? Matematika. Jadi rata-rata cuman gimana sih cara mengaplikasikan tools-tools AI doang gitu. Tapi nggak ada yang ngajarin matematika dan statistikanya gitu. Jadi aku rasa kurang nih kalau gini harus kuliah gitu. Disitulah aku oke, gue mau kuliah. Gue mau kuliah ngambil AI gitu. Dan ya, itu tahun 2021 gitu. Terus oke, kalau kuliah harus ngapain dulu nih? Gue mau kuliah di mana? Gue mau kuliah di Inggris gitu waktu itu. Kenapa di Inggris? Karena yang 1 tahun itu, yang pasti bisa 1 tahun itu cuma di Inggris. Ya sebenarnya banyak pilihannya, cuman yang terbaik setahu aku di Inggris. Jadi aku mau di Inggris gitu. Karena kebetulan adik aku juga di Inggris kuliahnya, lu sama Mbak Deva juga dibantuin. Jadi oh yaudah Inggris aja gitu, ngikutin adik aku gitu. Nah, kalau ke Inggris harus ngapain? Aku ngambil IELTS dulu, iseng ngambil IELTS, iseng ya, iseng karena cuma sekali. Aku ngambil IELTS sekali, terus alhamdulillah langsung dapat 7,5 gitu. Nah, habis itu oke, gue udah punya IELTS. Nah, waktu itu pertama kali nyoba ikut chevening karena itu yang baru buka di tahun 2021 tuh. Ikut chevening, ternyata disuruh buat esai, ada 4 esai, susah semua esainya, materinya, dan karena aku merasa karena nggak ngerti harus gimana, akhirnya nggak keterima dong. Nah, di poin itu setelah aku gagal dapet chevening, ditolak chevening, aku oh gue butuh bantuan nih. Nah, di situ aku ngurusin buat kayaknya harus minta bantuan Mbak Deva nih, makanya join Transformi di akhir 2021 waktu itu. Nah, kebetulan dari Transformi kasih tahu kalau oke, selanjutnya ada LPDP gitu. Oke, dari Transformi aku persiapan ikut LPDP, fokus untuk buat esai, fokus buat interview segala macam, diajarin tes-tesnya juga kan ada tes apa. Waktu itu walaupun IELTS aku udah 7,5, tapi aku nggak ngambil PTDU ya, perguruan tinggi unggul dunia gitu. Jadi mau nggak mau harus ikut skolastiknya segala macam. Jadinya ya udah ikut latihan dari Transformi. Jadi itu sangat-sangat membantu. Alhamdulillah di tahun 2002 sekali coba doang berkat Transformi aku dapat LPDP, jadi awardee di 2002. Cuman waktu itu aku belum dapat kampus karena aku kan namanya iseng-iseng ya. Oh ya belum tentu dapat kampus, nggak ya nanti aja lah kampusnya gitu. Jadi ya aku dapat scholarship dulu, beasiswa dulu, baru nyari kampus. Nah, aku apply-nya 2 waktu itu, University of Manchester sama University of Sheffield. Itu karena kalau soal AI dari segi ranking, University of Sheffield itu masih di atas, University of Manchester itu masih di atas Sheffield gitu. Apply kedua-duanya dari University of Manchester, ternyata aku ditolak, aku nggak diterima, nggak dapat LOA. Nah itu cukup anxious tuh waktu itu. Ditenangin Mbak Deva, aku udah kamu punya apa latihan interview segala macam buat esai lagi, dibantuin lagi sampai akhirnya alhamdulillah tahun 2023 awal, Januari atau Februari gitu 2003 dapat LOA dari University of Sheffield gitu. Nah, sedikit informasi aja, University of Sheffield tuh benar kata Mbak Deva, dia bagus soal STEM-nya. STEM itu yang matematik, sains, dan teknologinya. Tapi selain itu juga yang salah satu unggul di Sheffield itu arsitektur. Arsitekturnya itu juga bagus banget. Eh, eh, jadi ada apa? Banyak jurusan-jurusan kayak urban planning segala macam itu banyak yang ngambil gitu. Orang dari luar negeri banyak yang ngambil seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini foto-foto pengalaman aku di Sheffield. Ini yang tadi aku bilang, yang foto di tengah atas itu 17-an waktu itu. Jadi kita ngadain upacara upacara ala-ala, nggak ada tiang bendera, jadi benderanya pakai tangan gitu. Kebetulan ada salah satu temanku yang paling tinggi, tingginya sampai 2 meter. Jadi dia disuruh megang bendera. Jadi tiang. Terus yang kiri itu lagi lomba 17-an main badminton. Terus ya ini ngumpul sama anak-anak PPI sih rata-rata. Ada buka puasa bareng. Jadi buka puasa sama mualaf dan orang-orang Islam di Sheffield itu yang di pojok kiri bawah.
Terus yang paling berkesan dari aku tuh yang foto kanan bawah itu tiba-tiba aja ada aurora di Sheffield. Jadi aku bisa ngeliat aurora pertama kali ngeliat aurora di Sheffield. Nyampe gitu aurora. Jadi itu pengalaman luar biasa banget. Selain pertama kali ngeliat salju, aku juga ngeliat aurora gitu. Karena nggak semua orang yang kuliah S2 di Sheffield itu bisa ngalamin itu gitu. Ada yang nggak dapat salju, ada yang nggak dapat aurora tuh langka kayak 15 tahun sekali. Kebetulan di tahun Iya, aku kuliah di Sheffield, aku dapat aurora gitu. Wah, aku masuk senang banget bisa dapat aurora. masuk berita waktu itu ya, Riza. Ya betul, masuk berita karena memang Iya. lagi ada apa solar flare yang cukup cukup dahsyat waktu itu. Jadi auroranya sampai Sheffield. Biasanya cuma di Edinburgh doang, di Inggris Utara, UK Utara. Tapi ini karena solar flare kuat, jadi bisa sampai Sheffield. Jadi Iya, aku iya. beruntung sekali, gitu, bersyukur sekali. Siap. Yang Ya. ini juga alumni Transform ini. Oh iya, Tika. Iya. oh si Tika, oh dia transferbi juga. Iya. Oh iya, iya. Dia Kimia Sheffield. kan ya. Ya, dia ngambil kimia education chemistry kalau nggak salah. Ya, Ya. cuman jurusannya udah hilang di Sheffield. Jadi dia angkatan terakhir yang Hmm. ngambil jurusan S2 itu gitu. Sekarang udah nggak ada. Karena dia satu-satunya mahasiswa. Jadi dia cuma satu mahasiswa di Sheffield itu. Jadi habis itu ditutup karena ternyata kurang kurang banyak peminatnya gitu. Ya, dia beasiswa dari BPI ya, pendidikan ya, Beasiswa Pendidikan Betul, Indonesia betul. ya. Oh, Iya. oke, oke. Ya, aku cukup akrab kok sama anak-anak yang di foto ini gitu. Iya, pasti. Gitu. Nice. Oke. Next mungkin. Yuk. Nah, oke, gitu sedikit pengalaman aku di Sheffield dan sedikit cerita beasiswa aku gimana. Eh, Sekarang kita coba bahas sedikit soal artificial intelligence AI. AI itu apa sih gitu? Ya, AI itu eh, pada dasarnya human effort, usaha manusia untuk membuat mesin itu bisa bekerja dan kayak hidup sehingga seakan-akan mereka bisa punya pemikiran sendiri. Gitu. Atau lebih sederhananya lagi, membuat mesin itu bisa kerja otomatis. Gitu. Seakan-akan punya pikiran sendiri. Jadi segala macam usaha manusia untuk membuat mesin itu kerja otomatis itu udah bisa disebut AI. Nah, itu ya itu. Jadi AI itu cakupannya sangat luas gitu. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, mungkin next. Nah, ada lagi cabang ilmu AI, skupnya lebih kecil dari AI, nah, disebutnya machine learning. Ini bagian dari AI. Machine learning itu adalah AI yang pakai model-model matematika, sehingga eh, model matematika itu digunakan untuk memproses banyak sekali data, large amounts of data, dan sehingga dia bisa ngejalanin task tanpa instruksi yang yang eksplisit gitu, yang secara detail apa-apa dia otomatis bisa ngelakuin itu semua. Jadi saking canggihnya seakan-akan mereka memang bisa berpikir sendiri gitu. Nah, sejauh apa sih cakupan machine learning ini? Itu ada di slide selanjutnya. Nah, ini cakupannya. Jadi paling luar itu AI, di bawahnya itu lebih kecil cakupannya itu machine learning. Nah, ini nih yang paling menarik, yaitu generatif AI atau gen AI gitu. Gen AI itu lebih kecil lagi dari machine learning. Nah, kayak apa ya? Kalau AI itu contohnya sederhananya ya, ada AI yang bukan machine learning kan. Contohnya kalau misalnya kita main game, nah main game kan musuhnya itu ada komputer. Nah, komputer itu kan sebenarnya diprogram aja gitu supaya bisa gerak sendiri tanpa machine learning. Itu udah bisa disebut AI gitu. Nah, sedangkan machine learning apa contohnya? Machine learning itu contohnya kayak algoritma Spotify, algoritma YouTube kita yang ngasih preferensi berdasarkan apa yang kita suka, itu adalah contoh machine learning yang bukan generatif AI. Jadi dia tidak mengenerate sesuatu, tapi menghasilkan sesuatu berdasarkan data yang ada. Gitu. Itu contoh machine learning yang bukan generatif AI. Nah, kalau generatif AI contohnya apa ya? Jelas ChatGPT. Gitu. Segala macam ChatGPT, terus ada lagi DALL-E itu buat generate gambar, bagian dari ChatGPT juga sekarang, dan segala macam. Itu yang populer sekarang, itu yang membuat orang melek soal AI, itu yang membuat orang penasaran soal AI. Nah, kita bahas sebelahnya di next selanjutnya. Nah, ini dia, generative AI. AI yang fokus
membuat konten-konten baru dari inputan yang kita kasih. Bisa gambar, bisa teks, bisa video, sekarang udah bisa suara, bahkan yang terbaru udah bisa bikin jadi film-film sederhana gitu, film-film pendek. Nah, sebenarnya Gen AI ini udah kan pakai model matematika juga ya. Nah, model matematikanya ini udah ada dari tahun 1900-an. Terus kenapa baru populer sekarang? Karena Gen AI itu butuh processing power, komputer-komputer yang super-super canggih. Dan itu tuh baru ada sekarang. Perusahaan-perusahaan besar di dunia kayak Microsoft, kayak Google, itu baru bisa bikin data center yang baru bisa ngolah secara bagus dan secara baik itu sekarang. Plus apa hardware-hardwarenya yang diciptakan sama perusahaan-perusahaan besar kayak Nvidia itu baru 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 difokuskan untuk AI itu sekarang gitu. Jadi dari segi algoritma juga lebih efisien makin ke sini algoritma untuk generatif AI itu makin model-model matematikanya makin bagus, makin efisien sehingga ketemu tuh antara model matematika dan kemampuan hardware sekarang ketemu, makanya diciptakanlah perusahaan-perusahaan besar itu bisa ChatGPT, bisa bikin kayak ChatGPT, kayak Gemini, dari Cina ada lagi DeepSeek dan segala macam. Cuman itu karena tetap aja processing power-nya butuh sangat-sangat tinggi, generatif AI itu mahal sebenarnya. Dalam artian butuh listrik yang besar, menghasilkan panas yang sangat-sangat tinggi gitu. Jadi eh, uang yang diperlukan untuk menjalankan server untuk generatif AI ini mahal gitu. Makanya hampir semua layanan generatif AI itu model subscription karena itu sebenarnya patungan gitu. Semua user di dunia itu patungan buat ngejalanin data center untuk uh, untuk ngejalanin generatif AI ini gitu. Itu singkatnya soal generatif AI ini. Ya mungkin bisa next. Nah ini jadi AI itu expensive gitu. Kalau misalnya kita punya komputer yang bisa buat gaming, apakah GPU with 128 VRAM is a lot? Nah, kalau misalnya buat main game itu bagus banget. Kita bisa main game dengan grafik canggih. Tapi kalau buat training generatif AI, di sini bilangnya LLM. LLM itu large language model. Itu salah satu bagian dari generatif AI yang digunakan. Itu nggak kuat gitu. Sesusah itu, semahal itu gitu. Jadi kalau kayak apa, grafik card 12 GB itu harganya bisa belasan juta, itu masih nggak cukup buat bikin large language model atau apa yang bagus gitu. Semahal itu gitu. Dulu sebagai gambaran juga aja, dulu saya pernah dapat tugas waktu kuliah itu buat untuk ngolah 5 juta data gitu. Dan itu udah pakai di kampus tuh kebetulan dikasih layanan, dikasih fasilitas namanya high processing computer. Kita bisa akses komputer super gitu ya, secara remote dari kampus. Dan itu untuk ngerunning 5 juta data itu perlu waktu sekitar sejam lebih. Dan itu sesusah itu gitu. Walaupun udah pakai high processing computer masih perlu waktu sejam buat bikin tugas doang gitu. Jadi ya gambaran aja semahal itu untuk ngejalanin AI gitu. AI sekarang. Lanjut. Baik, sebentar. Ada yang tanya nih. Tadi ada yang angkat tangan. Oh, Mas ada yang tanya. Erwin. Oke, oke, Iya, oke, Mas oke. Erwin Hardiansyah. Silakan, Mas. Oh iya, makasih Kak. Mbak Dewa. Eh, Mas Rija tadi agak apa ya? Agak bingung terkait konsep yang machine learning sama Gen AI-nya itu kan. Kan tadi machine learning katanya Hmm. kalau machine learning tuh kayak preferensi dari data yang kita biasa kan. Biasa dari data yang kita gunakan, yang kita input terus-menerus, jadi preferensinya seperti itu. Nah, kalau generatif ini apakah dia juga dari preferensi, dari kebiasaan kita melakukan input, nanti akan ada dia ngegeneratif sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Ya, pertanyaan bagus. Jadi ya benar. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa. Lihat dari bagan ini ya. Jadi karena generatif AI itu bagian lebih kecil dari machine learning, skema untuk feeding data
kita, jadi kebiasaan kita dibuat sehingga hasil dari Gen AI ini lebih bagus, itu juga berlaku gitu. Jadi itu sebenarnya sifatnya machine learning. Jadi semakin banyak data yang kita kasih, maka akurasi dan presisinya dari model matematikanya itu otomatis lebih baik gitu. Nah, Gen AI juga sama, karena Gen AI juga pada dasarnya pakai machine learning gitu, walaupun machine learning lebih advance gitu. Jadi namanya pakai deep learning, bagian dari machine learning ya. Yang lebih advance namanya deep learning sama tadi LLM, large language model. Semakin besar datanya, itu juga semakin bagus hasilnya. Termasuk semakin banyak kita input data, semakin bagus. Jadi kalau kita pakai chat GPT contohnya, semakin banyak orang-orang yang pakai chat GPT, hasil jawaban chat GPT itu makin bagus juga. Gitu. Jadi berlaku di dua-duanya. Cuman kalau machine learning, karena dia bukan generative AI, feeding datanya, ngasih data itu otomatis manual gitu. Jadi kita harus nyari data, inject ke machine learning-nya. Nah, sedangkan generative AI itu canggihnya yaitu semakin banyak yang pakai, otomatis datanya makin nambah. Seperti itu kurang lebih. Apakah cukup jelas, Mas Darwin? Ya, jelas Mas. Jadi kayak ketika apa namanya datanya kita injek terus, nanti generatif itu bakal terus bisa mendapatkan ilmu baru terus gitu ya. Untuk generatifnya kalau machine learning itu Ya, kita betul. perlu ngambil manual ya. Kurang. Ya, jadi untuk nambahin datanya harus manual gitu. Kita harus nyiapin data sendiri, masukin input. Kurang Oh, lebih seperti itulah, sederhananya seperti itu. Gitu. oke, makasih Mas. Ya. Apa ada pertanyaan lagi Ada soal dari ini? aku penasaran. Jadi Oke, oke. tadi kan AI yang versi besarnya, kecilnya, kemudian machine learning, kemudian ada generative AI. Dirimu dulu Betul. kuliahnya apa jurusannya, Punten? Cyber security Saya cyber security and artificial intelligence. and artificial intelligence. Karena Cyber security and AI. iya, cyber security and artificial intelligence. Correct me if I'm wrong ya, karena setahu aku ada lagi tuh jurusan machine learning kayak gitu. Ya kan, kalau di UK sangat Hmm, spesifik banget kan. Terus ada lagi jurusan hmm, apa namanya, data science tuh kayaknya beda lagi ya, urusannya beda lagi. Cuman ada lagi data science, data analytics gitu. Maksudku untuk orang yang berminat di bidang AI, sebaiknya jurusan apa yang diambil? Karena ini pertanyaan paling galau sejuta umat manusia yang ikutan transformi gitu ya. Selalu kayak what kind of course that I have to take, what kind of program that I have to apply for gitu. Boleh ini nggak hmm. dikasih apa kayak kisi-kisi gitu, karena saya aja baru tahu tentang bedanya data science, data analytics sama data, ada tiga pokoknya. Itu baru tahu sekitar 3-4 tahun terakhir kayak gitu. Nah, coba can you please give us a little bit apa hints atau tips gitu, why you chose cybersecurity and AI, atau ada orang yang mau jurusannya yang machine learning kayak gitu. Kenapa gitu? Atas dasar apa sih sebenarnya gitu? Ya, thank you pada Pak. Pertanyaannya oke banget. Jadi, kenapa dulu saya pilih cyber security and AI? Karena satu, di Sheffield UK itu Sheffield tuh satu-satunya yang ngegabungin antara cyber security dan AI. Jadi, di bagian cyber security-nya itu masih nyambung sama kerjaan saya gitu. Jadi cyber security yang di AI itu fokusnya ke app security. Cyber security ada dua ya, ada network security sama app security. Nah, yang di Sheffield ini kebetulan app security, dan itu nyambung banget sama kerjaan aku gitu. Jadi selain jurusannya unik, cuma satu-satunya di UK, juga nyasih nyambung sama aku gitu. Jadi plus aku dapat AI yang aku butuh gitu. Jadi itu alasan aku kenapa aku milih Sheffield. Gitu. Selain Manchester tadi ya yang aku cerita sebelumnya yang aku ditolak, tapi itu satu alasan utamanya. Nah terus kalau untuk orang-orang mau belajar AI ya, kuliah AI, sebaiknya ngambil mana? Sebenarnya data analitik, data science, sama machine learning itu ada irisannya kalau untuk AI gitu. Dari data science, temanku yang di Sheffield juga banyak kan yang ngambil data science. Kalau nggak salah lebih banyak dari aku deh. Ya yang ngambil di computer science itu cuma 2 orang, yang data science tuh 5 apa 6 gitu sama orang. Nah, itu ada irisannya, yaitu ketemu di NLP gitu. Terus, nah kalau misalnya mau belajar AI tergantung tujuannya. Kalau misalnya
sangat-sangat tertarik sama AI, itu bisa belajar dalam artian gini, pengen ngembangin AI buat Indonesia gitu, atau pengen ngembangin bikin large language model sendiri gitu. Sangat-sangat antusias sama AI itu, aku menyarankan kalau nggak ngambil machine learning, ngambil yang jurusan AI-nya langsung gitu. Karena itu diajarin fokusnya memang ke AI-nya gitu. Tapi kalau niatnya juga pengen sekalian mau nyari kerjaan nanti habis S2 ilmunya bisa dipakai di kerjaan. Kalau kerjaannya mau di Indonesia lagi, itu aku nyaranin justru ngambilnya data analytics karena data analytics itu masih sangat nyambung sama AI, irisannya sangat besar dengan AI. Terus di lapangan pekerjaannya di Indonesia itu lebih banyak dari AI top. Jadi aku nyaranin ngambil data analytics kalau untuk sekalian nyari kerja gitu. Di Indonesia ya, di Indonesia. Kalau di luar negeri kerjaan AI itu banyak banget. Jadi kalau bisa kerja remote atau bisa pindah ke luar negeri, itu mungkin juga lebih cocoknya AI. Tapi kalau mau balik lagi ke Indonesia, kayak LPDP kan harus balik ke Indonesia ya. Aku nyaraninnya sih data analytics. Jangan data science. Kalau data science itu lebih ke apa? Bukan jurusan STEM sih rata-rata. Itu kayak ke apa? Pokoknya information science gitu deh, human science, jadi nggak masuk STEM. Nah, gitu. Jadi aku nyaraninnya justru data analytics, atau kalau antusias banget sama AI boleh ngambil AI atau machine learning seperti itu. Mantap, terima kasih. Yuk, boleh dijadiin konten ya, yuk. Karena itu pertanyaan sejuta umat tuh ya, masalah bedanya data analytics atau science, belajar apa itu ya. Udah pusing banget ya, saya pun terus belajar tentang itu gitu ya. Terima kasih Kak Riza. Satu lagi, kalau TikTok tuh sekarang kan pakai algoritmanya cukup beda sama Instagram gitu ya. Kayaknya dia kan lebih masif ya. Konten kita juga bisa viral sampai jutaan view. Itu Gen AI berarti yang ngurus itu. Ini mohon maaf pertanyaan awam ini ya. Uh, ya, itu jatuhnya machine learning aja sih, nggak Gen AI. Jadi dia kan Oke. nggak bikin teks baru, nggak bikin konten baru, nggak bikin video baru. Jadi itu jatuhnya machine learning, algoritmanya ya nggak jauh beda sama rekomendasi YouTube, sama rekomendasi Spotify gitu. Cuman I dia see. di modelin khusus untuk video. Bedanya di I situ. see. Uh, jadi mereka punya model matematika sendiri, algoritma sendiri yang khas dan uniknya TikTok itu pakainya itu. Itu juga dipelajari kok di machine learning atau di AI. Itu terlalu spesifik lah. Jadi setidaknya itu gitu. Jadi masuknya itu machine learning sih, machine learning yang bukan Machine Gen learning. AI. Siap. Hatur nuhun, terima kasih. Lanjut boleh. Sami-sami. Oke, lanjut. Ya, ini meme-nya. Lanjut. Nah, ini kita bahas lebih lanjut kayak tadi udah disebutin ya. Nah, Spotify, Instagram, e-commerce, email, Maps itu juga, dan smartphone kamera itu pada dasarnya semuanya machine learning. Kalau Gen AI itu contohnya ya cuman ChatGPT, cuman Gemini gitu. Jadi memang aplikasi Gen AI itu masih sangat-sangat terbatas produksi konten aja. Tapi penggunaan lebih luas AI itu di machine learning sebenarnya. Semua algoritma itu masuknya machine learning. Jadi makanya data analytics itu seperti yang tadi aku bilang itu bisa bisa banget untuk dapat kerjaan terutama di Indonesia karena ilmu machine learningnya dapat walaupun nggak belajar Gen AI. Nggak banyak belajar Gen AI, tapi ilmu machine learningnya dapat sehingga lapangan pekerjaannya otomatis lebih banyak. Nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, lanjut. Nah, ini juga ini spektakulernya AI terutama di machine learning-nya ya. Jadi AI dipakai radiologi untuk baca X-ray dan MRI. Ya, ini bisa membantu mendeteksi penyakit lebih dini gitu. Karena dengan machine learning itu membuat komputer sangatnya sampai 4 kali sangat baik membaca pattern, sehingga kalau misalnya dimasukin data penyakit mereka bisa mendeteksi lebih baik daripada dokter atau manusia di situ. Jadi canggihnya machine learning itu di banking juga untuk deteksi fraud sama, mereka bisa mendeteksi pattern dengan sangat baik sehingga fraud
tipuan-tipuan itu bisa mudah kebaca gitu. Yang bentuknya data ya. Agrikultur ini juga deteksi pattern sama ini machine learning, manufacturing, predictive maintenance, mesin pabrik udah dipakai. Ini juga jadi kalau misal ada faulty, ada tanda-tanda kerusakan itu bisa langsung kedetek. Sama ini juga pakai uh, pattern reading, itu bagian dari machine learning juga. Kemudian travel, Google Travel pakai AI untuk prediksi harga tiket. Sama ini jatuhnya machine learning. Jadi seperti tadi aku jelaskan, di feeding manual ke database machine learningnya. Jadi dua hal yang terpisah. Ada bagi orang yang tugasnya input data travel, ada yang kemudian ngebuat machine learning. Jadi dua hal terpisah. Beda sama GenAI. Kalau GenAI itu otomatis kita input, otomatis datanya nambah. Ini tadi pertanyaan dari Erwin ya, kalau nggak salah ya, soal bedanya machine learning sama GenAI. Di travel ini, data-data kan tiap hari itu ada data baru, harga tiket, itu di feeding manual ke algoritma machine learning-nya, sehingga ke depannya bisa memprediksi harga tiket seperti itu. Media pakaian untuk kurasi berita dan mencegah penyebaran hoax. Ini juga sebenarnya pattern detection, pattern recognition juga gitu. Jadi sama ini bagiannya machine learning. GenAI itu yang sekarang aja gitu. Oke, lanjut. Ya, kenapa sih kita harus belajar AI gitu? Ya, karena seperti yang aku bilang tadi, AI itu, terutama generatif AI itu bikin orang-orang melek soal AI gitu. Jadi benar-benar dahsyat, nggak cuman di apa di industri, tapi juga di masyarakat awam jadi ngeh soal AI gitu. Jadi kalau dan AI ini nantinya bakal kepake terus, semua perkembangan teknologi dan sains itu akan berpusat di AI. Kalau misalnya terutama machine learning-nya ya. Jadi at least belajar tentang soal machine learning itu menurut aku bagus banget, karena gini, kita kalau misalnya dulu misalnya waktu S1 bikin skripsi itu ngolah data, kita bisa buat disertasi atau tesis S2 pakai penelitian yang sama, cuman diaplikasikan ke machine learning, itu udah bisa jadi tesis S2 gitu. Dan itu kalau kita lihat di Google Scholar misalnya, soal apa, kita kita cari machine learning, itu semua semua cabang ilmu pengetahuan itu bisa mengaplikasikan ilmu machine learning, dari mulai biologi, ekonomi, kesehatan, semuanya itu bisa pakai machine learning. Jadi mau nggak mau machine learning itu di penelitian pasti kepake. Jadi sedahsyat itu machine learning, dan aplikasi selanjutnya belajar deep learning dan LLM untuk bikin Gen AI itu lebih advance lagi, dan itu keren banget kalau bisa gitu. Jadi semua semua perkembangan teknologi itu pasti ada AI-nya gitu. Jadi itu ngebuat kita supaya nggak ketinggalan. Bagus banget kalau misalnya belajar AI gitu. Jadi itu poin pertama. Poin kedua yaitu karena semua perkembangan teknologi pasti pakai AI, hampir ke depannya pasti pakai. Jadi ya job opportunity-nya juga makin besar gitu. Baik dalam maupun luar negeri, terutama luar negeri. Kalau di Indonesia masih sangat terbatas untuk AI ya. Tapi kalau data analitik itu banyak yang pakai machine learning, itu udah banyak banget, dan gajinya juga lumayan. Kalau AI itu masih kurang, eh, masih belum banyak, dan gajinya juga masih terbatas. Tapi kalau data analitik sama machine learning itu masih udah luas banget. Eh, Hampir semua company butuh data analitik, terutama yang pegang data banyak, perusahaan mining, apalagi perusahaan media itu udah banyak. Jadi terbuka besar lapangan pekerjaan. Nah terus yang paling terakhir gitu, karena di Indonesia aplikasi AI masih terbatas ya, itu bisa banget kita jadi pionir di soal AI di Indonesia. Jadi bisa jadi bikin perusahaan pertama yang ngasih layanan generatif AI, karena masih sangat-sangat sedikit bikin chatbot otomatis yang bikin algoritma sendiri, karena rata-rata aplikasi chatbot itu masih pakai layanan dari ChatGPT atau Gemini atau macam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya cuma ngambil ngambil layanan yang udah ada terus di delivery ke company lain. Tapi kalau misalnya mau bikin layanan baru pakai bahasa Indonesia dan terfokus sama masalah-masalah dari Indonesia, menurut aku itu bagus banget, karena datanya lebih lebih eksklusif jadinya, sehingga solusi yang dikeluarkan lebih pas buat orang Indonesia. Itu menurut aku bisa banget. Cuman talentnya butuh banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar AI, terutama generatif AI,
itu bisa banget jadi pionir di Indonesia gitu. Jadi kesempatannya sangat sangat luas seperti itu. Ya, jadi itu sebabnya kenapa aku sangat menyarankan makin banyak talenta-talenta AI at least belajar machine learning di Indonesia. Seperti itu. Sekian, udah selesai slide-nya. Kita buka sesi tanya jawab aja mungkin ya. Siap. Oke, silakan teman-teman yang tertarik di bidang AI atau yang mungkin masih kepo sama sekolah di UK gitu ya, boleh tanya. Ini ada dari Mbak Lekdaina Kikili. Kili, sorry. Kak mau tanya kalau mau lanjut S2 AI ini, basic S1 kita harus di bidang tech juga kah? Bisa tidak dari basic S1 yang tidak linear? Kebetulan basic saya dari kesehatan. Terkait motivation letternya, itu pertanyaan pertama tadi ya. Apakah poin penting apa sih yang harus diangkat supaya keterima? Terima kasih, Kak Riza. Coba boleh dijawab nih. Kak, Kak Pertanyaan bagus. Lekdaina nih. Mm-mm. Ya, pertanyaan bagus. Sebagai gambaran aja ya, buat Kak Lek Dayana ini, eh, dulu waktu kuliah itu banyak anak-anak yang orang-orang, sorry, latar belakangnya itu bukan IT tapi bahasa yang ngambil yang satu fakultas sama aku. Gitu. Kenapa? Karena ternyata di AI itu ada yang namanya NLP atau Natural Language Processing, dan itu dasar ilmunya itu bahasa. Jadi bahasa yang dikomputasikan. NLP itu penting buat generatif AI gitu. Jadi eh, makanya banyak jadi anak-anak bahasa yang belajar cyber security dan machine learning, terutama machine learning sih, buat memperkaya atau memperbagus NLP ini. Gitu. Jadi nggak harus IT, cuman backgroundnya ya, benar nggak harus IT, cuman otomatis harus bisa ngoding, gitu. Jadi selama bisa ngoding, ngerti ngerti logika pemrograman, biasanya Python ya. Kalau nggak Python, bahasanya. Itu coba cari tahu soal dua bahasa pemrogram itu bisa sih gitu. Asalkan di motivation letternya menuliskan kenapa sih kamu butuh AI untuk kesehatan? Apa hubungan kesehatan yang kamu lakukan sekarang dengan AI? Itu udah bisa. Plus kamu harus bisa coding. Jangan sampai kan S2 itu singkat ya. Sebagai gambaran aja, aku waktu di Sheffield itu ada teman S3 psikologi. Dia belajar psikologi, tapi ya itu karena sekarang semuanya udah machine learning, mau nggak mau dia harus mengaplikasikan machine learning atau komputasi di disertasi S3-nya. Jadi dia ngabisin waktu 6 bulan buat belajar coding doang. Dari 4 tahun kuliah S3 gitu. Jadi uh, apa itu cukup waktu cukup lama gitu. Jadi kalau S2 nggak akan sempat belajar 6 bulan buat coding doang. Jadi kalau bisa udah ada basic codingnya, jadi terbantu ketika nanti mau kuliah. Tapi bisa banget. Cuman itu tetap coding itu harus gitu aja. Tadi ada yang angkat Waktu tangan. Iya, waktu S1-nya Kak Riza juga urusan computer science ya? Aku dulu sistem informasi, jadi udah ada basic coding juga. Oke. Gitu ya Kak Lekdaina ya. Jadi paling nggak punya kalaupun belum punya keahlian mau nantinya tuh ngoding gitu. Tapi bukannya Betul. ngoding sekarang juga katanya udah ada AI-nya gitu ya. Tapi menurut aku fundamental tetap harus sih. Fundamental tetap ya Maksudnya, ya karena kan logiknya. bisa pakai AI di generate, tapi kalau kita nggak ngerti apa yang di generate, ya nggak bisa gitu. I Kita nggak ngerti see. apakah hasilnya benar atau enggak gitu. Cuma jadi I codingan see. doang gitu. Kan kita harus tetap Oke, ngerti gitu. siap. Gitu Kak Lekdaina ya supaya bisa jadi pelopor nantinya apa namanya AI expert di kesehatan ya karena saya melihat kayak dunia kesehatan masih agak lambat ya menyerap AI ini menurut saya ya masih cukup ini ya. Maksudnya dari pemerintahan ya kalau Ya, kalian kan dari Kemenkes ya. Kalau dari swasta mungkin udah ada yang banyak tapi itu ya. Gitu Kak Daina, semoga menjawab ya. Kalau boleh tahu mau ke kampus mana kira-kira boleh juga diinformasikan supaya kita bisa coba lihat. Tadi ada yang angkat tangan namanya Kak Hasnah. Boleh silahkan open mic langsung. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya hampir sama Mbak Lekdayana. Karena saya juga jurusan basicnya kesehatan. Tapi karena AI sangat viral sekali ya zaman sekarang, makanya saya mencari informasi
mengenai AI untuk ambil second master saya mungkin. Gitu. Nah, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa harus fundamental coding harus memang dipahami atau at least Python lah seperti itu. Yang mana em, materi yang kayak Python, coding itu jauh sekali dari dunia kesehatan yang saya pelajari begitu karena pure kesehatan. Kira-kira masukan dari eh, Mbak- Mas Rista atau Mbak Deva seperti apa gitu ya. Makasih. Oh ya, saat ini saya sudah menjadi dosen, tetapi ingin tertarik ambil second master di bidang AI, di bidang AI begitu. Ibu Hasna kalau boleh tahu S1-nya apa? Kesehatan masyarakat, S2-nya? kesehatan masyarakat. Oke. Dengan S1, S2 Kesmas, Kak Iya. Riza, tapi sangat kepo dengan dunia per AI-an. Apa yang sebaiknya dilakukan? Oke. Eh, Sebelumnya aku minta koreksi, kalau nggak salah itu Kemenkes itu sudah mewajibkan dokter-dokter itu input data ke Kemenkes setiap setiap ada pasien gitu ya. Kalau nggak salah gitu deh. Jadi Iya, Kemenkes itu udah punya database yang sangat-sangat besar soal kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, itu karena datanya besar, itu potensi untuk jadi penelitian menggunakan machine learning dan AI. Itu potensinya bagus banget. Jadi setiap gejala kan diinput ya. Kalau nggak salah mereka punya layanan sendiri terhubung langsung ke Kemenkes. Terus diinput itu kalau kita buat penelitian soal AI atau buat aplikasi pendeteksi penyakit AI pakai data-data itu bagus banget. Jadi potensinya kesehatan di Indonesia untuk menggunakan AI terutama machine learning itu sangat-sangat besar. Jadi semangat kakak-kakak sekalian yang dari bagian kesehatan itu harus dilanjutkan menurut aku karena penting gitu. Jadi ya sekali lagi mau nggak mau dasar fundamental AI pemrograman itu wajib gitu. eh Otomatis kalau aku sarankan untuk belajar AI pakai online course aja. Yang gratis banyak kok di YouTube gitu. Tapi kalau misalnya mau berbayar mungkin lebih lengkap deh, lebih komplit. Jadi itu banyak yang diajarin fundamental coding, terutama Python sih. Terutama karena Python itu jadi standarisasi untuk machine learning. Jadi otomatis kalau mau belajar Python, terus kalau belajar AI pakainya Python. Tapi ada beberapa jurusan juga yang belajar pakai. Jadi lihat dulu aja tujuan universitasnya pakai apa, belajar itu dikasih tahu kok di kurikulumnya ada. Tapi rata-rata Python. Peran aku yang cepat dan singkat sebelum kuliah itu belajarnya pakai online course aja gitu. Atau kalau misalnya punya temen yang bisa dan bersedia ngajarin itu lebih bagus lagi gitu. Karena ya itu Ya, temanku ada di Sheffield juga, dia baru masuk ketika aku udah mau pulang S3, dia kesulitan belajar codingnya karena nggak punya dasar coding. Dia orang bahasa, mau neliti soal NLP pakai bahasa Jawa. Jadi fokus penelitiannya research bahasa Jawa, tapi mau dijadiin NLP. Nah dia kesulitan karena nggak bisa coding. Jadi berkali-kali berhubungan apa minta tolong aku buat minta dijadiin coding segala macam gitu. Jadi tertatih itu gitu. Jadi sebelum kuliah saran aku belajar dari course atau kalau punya teman minta ajarin mereka. Itu iya. tidak bisa diloncat gitu. Itu harus bisa. Seperti itu sih saran aku. Ini jadi menginspirasi aku, Kak Riza. Mungkin nanti Kak Riza bisa bikinin courses sama Transformi ya. Jadi kita bisa Oh, berkolaborasi nanti ya. betul, betul Mbak, betul. Iya, Tertarik. karena ya bisa iya, bisa. karena Bu Hasna for the past 5-6 years selama kita bikin scholarship incubator, itu banyak banget orang dari kepolisian, dari bidang health, dari bidang agriculture, ujuk-ujuk, sorry to say ya, ujuk-ujuk mau belajar AI. Saya sebagai orang yang berpengalaman betul kuliah setahun di Inggris betapa beratnya di sana, saya selalu bilang cek deh course-nya. Anda ada basic coding nggak? Jangan sampai ntar di sana kelabakan kayak gitu. Ya, jadi pastikan sebelum berangkat itu sudah siap. Memang Python sama R itu ya yang saya tahu ya, saya pernah lihat, pernah belajar sedikit tentang R, itu memang wajib hukumnya. Nah, nanti kita buatin deh ya kayak a very mini course about Python gitu ya atau tentang R ya, supaya teman-teman yang kayak gitu yang bakal nyebrang jauh banget itu tetap punya basic coding. Gitu ya.
kayak misalnya ada lagi namanya Umar, itu sering juga jadi pembicara di kita. Dia backgroundnya teknik industri tuh, nggak ada ngoding-ngoding, tapi dari dia umur 11 tahun dia suka ngoding kayak gitu, out of ini aja, out of bliss gitu, dari kesenangan aja gitu. Jadi eh, karena banyak banget gitu Mas Riza. Jadi ada terakhir itu kepolisian ya, dia mau belajar tentang war gitu, tentang jurusan perang. Terus saya lihat jurusan perangnya itu bukan di social studies di kampusnya, tapi di information technology. Terus saya bilang ini pasti, percaya deh, pasti ini ada hubungannya sama per AI dan lain-lain gitu kan. Sedangkan Anda punya nggak background itu di kepolisian? Nggak ada katanya. Nah kan saya nggak mau jeblosin orang ke jurang nih gitu ya. Keterima kampus mah bisa aja keterima gitu. Tapi nanti di sananya lulus apa enggak, nah itu yang perlu dijadikan pertimbangan. Begitu. Jadi tadi ya Kak Riza udah benar-benar memastikan bahwa basic programmingnya itu harus, tidak boleh tidak. Ya, jangan sampai nggak bisa coding gitu. Gitu ya, Bu Hasna ya. Aku saranin banget sih, emang aku pribadi aja kepengen gitu. Cuma kadang suka kayak gue ini masih sanggup gak ya belajar dari nol gitu. Cuman kayaknya sih Kak Riza kalau boleh di 0 sampai 10 tingkat kesulitan belajar Python atau R tuh berapa angkanya gitu. Karena aku juga kepo sebenarnya. Susah nggak? Python Python itu Python itu bukan bahasa paling sulit sih. Ah, oke. Python itu 7 mungkin, 1 Tujuh. sampai 10 7. R itu lebih Oke. mudah, R itu kayaknya 6, dikit lebih mudah kalau R. Karena R itu sebenarnya bahasa programming khusus statistik. Jadi kita nggak bisa buat aplikasi dari R. Ya, Bisa, tapi ada caranya sendiri. Aku nggak ngerti karena aku nggak terlalu paham ya, R. Aku pahamnya Python. Tapi ya, R ya, itu lebih mudah. Jadi ya, Python 7. Lebih ya. susah JavaScript. Oh, I see. Jadi waktu saya pernah ada pelatihan jurnalistik data science gitu ya. Jadi jurnalis yang menggunakan data gitu untuk mengolahnya ya. Kalau di Indonesia yang paling terkenal mungkin platformnya kata kata data ya. Saya dulu pernah ikut kebetulan interpreter, terus diajarin sedikit R. Itu agak gampang sih, tinggal input data Ya, aja gitu ya kan, terus harusnya jadi lebih mudah. jadi statistiknya gitu kan. Namun kalau Python aku jujur belum pernah belajar gitu. Jadi kayak suka mikir bisa atau enggak, tapi pada dasarnya sih itu teman-teman ya. Kayaknya sih kalau menurut aku logik berpikir aja, kalau kita biasa pakai logik, apalagi orang kesehatan kan dulu sekolahnya lumayan berat gitu ya, mungkin sih harusnya bisa gitu teman-teman ya. Jadi kalau aku boleh lagi saranin, please siapin dari sekarang karena jangan sampai sampai sana terus kaget. Nah, kok gue belajar ginian gitu ya. Tadi kata Mas Riza cari temen yang mau ngajarin, kalau ada yang baik tuh kan gitu. Kayak dirimu, aku juga dulu bantuin temen di Thailand, dia nggak ngerti tentang jurnalistik sama sekali, dia salah, dia pikir komunikasi itu marketing, padahal komunikasinya di Westminster tuh jurnalistik gitu. Jadi minta diajarin juga. Oke. Ada lagi nih Kariza. Itu ya Bu Hasna, Oke, iya semoga paham. menjawab. Makasih, Mas. Ya, Sama-sama. ya. Terima kasih. Kalau boleh tahu dosen di mana? Di Kota Makassar. Oh, I see. Ya, Keren ya bisa ya. bergabung di siang hari ini. Lanjut, ada dari Kak Obet Yuda. Izin bertanya, Bang, tahap awal apa aja serta bidang apa aja yang harus kita pelajari AI? Mungkin seperti bahasa pemrogramannya sama dasar-dasarnya, Bang. Mirip-mirip pertanyaannya. Tahap awal apa yang harus dipelajari sebelum belajar AI? Eh, Tahap awal ya itu coding. Dasar-dasar sebenarnya sih. Sebenarnya coding itu nomor 3. Yang pertama kita harus paham itu matematika, terutama statistik, matematika peluang. Karena eh, AI itu machine learning dan AI itu yang AI yang generatif AI ya, deep learning dan LLM itu pakai peluang. Gambarannya gini, eh, saya punya kalimat eh, ini Ibu Budi lapar. Kalimat selanjutnya apa? Nah, kalau kita punya data-data berbagai macam kalimat dalam bahasa Indonesia, eh, kita bisa nebak. Maka Ibu Budi masak, maka Ibu Budi makan, maka Ibu Budi ngomel-ngomel, misalnya gitu. Itu kan bisa diprediksi sebenarnya. Kalimat selanjutnya dari 2 kalimat sebelumnya. Prediksinya pakai apa ya? Pakai peluang. Berdasarkan data yang ada, berapa besar kalimat selanjutnya berapa kalimat selanjutnya yang peluangnya paling besar untuk muncul. Jadi matematika peluang, statistik peluang itu jauh lebih penting dari coding sebenarnya. Sebenarnya ya, gitu. Cuman otomatis kalau mau buat tesis atau disertasi harus codingan gitu. Jadi pentingnya itu. Jadi kalau mau diprioritaskan sebenarnya pemahaman matematika statistiknya dulu itu satu, kedua baru coding.
sebenarnya gitu. Ya, tapi kalau misal mau belajar codingan dulu juga nggak apa-apa karena matematika, karena seperti yang aku bilang di awal, eh, di kuliah itu diajarin fundamental, termasuk matematika statistik gitu. Codingan sebenarnya juga diajarin, cuman cepet banget. Jadi sebenarnya ada waktu seminggu atau 2 minggu supaya kita bisa ngerti pemrograman. Jadi memang course-nya itu disusun. Waktu aku di Sheffield ya, aku kurang tahu kalau kampus lain. Tapi waktu aku di Sheffield dikasih waktu 2 minggu untuk bisa ngoding. Jadi dikasih tugas dan pembelajaran kita belajar ngoding dari part nol. Cuman 2 minggu itu kayak cepet banget, gitu. Nggak mungkin bisa langsung bisa gitu. Pasti tetap hati-hati, pasti kelabakan. Gitu. Jadi tetap harus belajar bahasanya Python aja. Karena nanti diajarin lagi di pas kuliah, Python dasar aja cukup. Looping, if else, pengondisian, kayak gitu-gitu. Jadi itu cukup sama input data, paling ngambil data segala macam itu cukup sih menurut aku. Seperti itu. Gitu Mas Obet. Tadi aku catat eh, peluang. Aku inget banget tuh Mas Riza zamannya matematik SMA ya. Premis mayor, Ya, premis minor ya, gitu ya kan kayak ya. kayak gitu. Lebih Terus advance nanti, lagi sih sebenarnya. iya, itu Cuman ya, dasarnya. Kemudian statistik, tak baru kemudian si coding. Itu kalau mau betul, ditanya betul. tahapan apa gitu yang harus orang dasarnya punya gitu. Pokoknya aku saranin teman-teman, aku tahu betapa beratnya kuliah di UK ya. Jangan terlalu nekat gitu. Ya, jadi harus dari Indonesianya sudah punya bekal itu. Gitu ya. Kak, dari Kak Legdaina lagi, Kak, kalau sertifikat yang kita dapat dari online course itu bisa kita lampirkan ke CV? Kenapa tidak? Betul, Ya, kenapa pasti enggak? bisa gitu. Iya, Tapi boleh-boleh aja. ya, cuman ya itu bukan bukan sertifikatnya yang kita kejar, ilmunya. Iya, Ya iya, kita ikut course buat ngoding, ya penting bisa ngoding gitu. Supaya kita tahu dasar-dasar coding ya. Gunanya apa? Bantu kuliah nanti gitu. betul, Gitu betul aja ya. sih. Yang penting bisa Gampang. dibuktikan gitu Kak Lek ya. Kalau di luar tuh Betul. nggak gila-gila kan kalau orang Indonesia ikutan online course, webinar tuh nanyain sertifikatnya gitu kan ya. Sebenarnya kalau di luar tuh nggak gitu sih, kecuali sertifikasi. Sertifikasi sama sertifikat beda ya. Kalau sertifikasi itu yang versi internasional, misalnya ada ISO, ada apa itu sertifikasi, itu diakui. Tapi kalau sertifikat nggak ngaruh, mau punya 1.000 sertifikat kalau nggak bisa dibuktiin juga nggak ngaruh. Gitu. Tapi kalau mau dilampirin boleh-boleh aja. Oke, siap. Ada lagi? Sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, aku mau nanya lagi Kak Riza. Oh, Kak Erwin, silakan Kak Erwin. Siap. Iya Semangat. Kak. Makasih. Jadi pertanyaannya kayak simpel aja sih. Kan baru lulus terus masih bingung apakah harus pengen sih pasti pasti bakal lanjut kuliah lebih lanjut. Tapi bingungnya sebagai apa Mas Rija dan Mbak Devi kan udah pengalaman ya di luar ya kuliahnya di luar. Nah, hal yang membedakan yang bagus gitu loh, yang bukannya, yang gimana ya? Yang kita kan orang Indonesia gampang kangenan ya, gampang rindu rumah gitu. Nah, hal yang menyenangkan gitu mungkin di luar di UK sendiri ya. Saya tertarik sih kalau di UK karena saya suka Manchester gitu. Nah, tertariknya di situ. Jadi pengen banget nanti mungkin suatu saat bakal lanjut studi di sana. Hal yang menyenangkan kegiatan dalam berkegiatan selama kuliah itu apa sih Kak yang bikin kita apa ya nggak rindu terus sama rumah dan nggak nggak gampang nyerah gitu di perjuangannya yang di sana. Terima Tantangan kasih. Sama tantangan yang paling berat di sana apa sih selama Iya. kuliah di luar gitu? Kalau aku boleh apa sedikit simplified pertanyaannya Kak Riza, kenapa sih harus ke UK gitu? Di Indo belum ada nih kampus IT terbaik Indo siapa misalnya BINUS misalnya gitu atau di IT Institut Teknologi misalnya atau di ITS. Kenapa sih ke UK banget nih gitu? Sama challenge-nya yang paling besar apa dan bagaimana mengatasi challenge-challenge itu? Silahkan. Ya, pertanyaan bagus karena itu adalah hal yang dulu aku pikirin juga sebelum akhirnya mutusin buat kuliah ke UK gitu. Eh, em, Mungkin dari awal banget ya dulu kenapa kuliah ya karena aku ngerasa course-course AI di Indonesia itu belum ada yang ngajarin fundamental. Sebenarnya ada cuman satu, tapi waktu course-nya lama 6 bulan. Eh, Kalau 6 bulan kalau 6 bulan nanggung amat tambah disertasi udah setahun sama kayak di UK dong gitu. Jadi ya udah aku mau kuliah aja. Nah terus kenapa aku nggak pilih kuliah di Indonesia gitu?
Karena waktu tahun 2021, jurusan-jurusan S2 AI di Indonesia itu umurnya belum ada yang 5 tahun. Jadi baru baru semua gitu. 2 atau 3 tahun doang. ITB aja baru waktu itu 2021 ya. Kalau sekarang sih udah pasti jadi lebih dari 5 tahun ya. Waktu sekarang 2025 gitu. Dulu tuh belum ada gitu. Jadi aku pikir kalau misalnya aku bisa dapat scholarship, bisa dapat beasiswa, ya kenapa harus di Indonesia gitu. Itu alasan kenapa akhirnya milih di luar negeri gitu. Karena terutama di UK, pokoknya di luar negeri itu jurusan AI itu sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun udah belajar AI, terutama yang machine learning ini gitu. Machine learning dan lain-lain sudah 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 jauh lebih lama, jadi lebih lebih mapan dari segi kurikulum dan materi juga gitu. Jadi dari segi kualitas menurut aku jauh lebih baik yang di luar negeri dong. Nah, cuman itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing gitu. Karena ketika aku di LPDP, aku ngobrol sama banyak warga LPDP lain, banyak yang lebih milih kuliah di Indonesia karena masalah keluarga. Mereka sudah menikah, jadi merasa tidak bisa meninggalkan keluarga, akhirnya milih untuk kuliah di Indonesia. Beasiswa juga gitu ya. Kalau kayak gitu tidak salah gitu. Sesuai kebutuhan masing-masing aja gitu. Tapi karena waktu itu saya masih lajang, masih belum nikah, ya udah kuliah dulu aja lah ke luar negeri setahun ini gitu. Gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Pilihan yang manapun sebenarnya nggak ada yang salah. Mau belajar AI di Indonesia, mau belajar AI di luar negeri, mau di Amerika, mau di UK, nggak ada yang salah. Ke preferensi masing-masing aja. Yang penting kuliah gitu. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena nyerah. Karena dulu kalau ternyata aku nggak dapat LPDP, aku mikirnya ya kuliah di Indonesia aja. Karena kemungkinan waktu itu ya, aku nggak tahu kalau sekarang, kemungkinan dapat LPDP kalau misalnya kuliahnya di Indonesia itu lebih besar katanya lebih besar. Jadi coba lagi, kalau misalnya ternyata nggak dapat juga, udah 2 kali LPDP, mungkin aku lebih milih ke bootcamp yang tadi, course yang bootcamp yang aku bilang 6 bulan itu. Gitu. Jadi aku udah buat backup plan sebenarnya dulu. Gitu. Cuman alhamdulillah rencana awal utamanya tercapai gitu. Jadi backup plan-nya nggak jadi kejalanin. Jadi sekali lagi balikin ke preferensi masing-masing. Nah, kalau untuk menjawab di luar negeri tantangannya apa? Tantangannya culture sih, culture shock itu ada. Yang dulu aku paling berat itu di UK itu ya ada rasisme gitu. Aku kena rasisme juga gitu. Eh, ya kalau bukan kulit putih dianggap lebih inferior gitu. Aku dimaki-maki sama supir bis waktu itu. Terus waktu itu juga ada gerakan anti imigran, ada kerusuhan anti imigran waktu di UK. Kebetulan itu kerusuhannya dekat Sheffield. Terus masjid-masjid itu di Sheffield ya, di UK sorry, di Liverpool, di Manchester itu banyak yang dikepung sama gerakan orang-orang fasis waktu itu, dan itu cukup bikin bikin mental aku kena sih gitu. Aku sempat ketakutan segala macam gitu. Waktu itu karena waktu itu lagi masa-masa ngerjain disertasi juga gitu. Tesis sorry, ya sama aja sih. Jadi itu sih tantangannya gitu. Paling itu sih yang harus dipersiapkan mentalitinya. Jadi kalau misalnya kalian dapat atau memutuskan untuk kuliah di luar negeri, research juga jangan cuma soal universitasnya, tapi juga kota tempat tinggalnya. Apa yang bikin kalian nyaman dan gak nyaman di sana itu juga jadi pertimbangan aja gitu. Dan itu bisa ditulis di motivation letter gitu. Oh, saya mau ke sini, ke kota ini karena selain universitasnya bagus, kurikulum cocok, kotanya juga gini gini gini. Itu juga bisa jadi alasan penguat sih gitu. Gitu aja. Kalau secara akademis, apakah ada yang terlalu menghambat atau terlalu jadi obstacle? Kalau tadi kan lebih ke lingkungan hidupnya ya. Kalau Apakah aku merasa kayak susah ngikutinnya atau sebenarnya enggak, kita udah juga sama bisa orang Indonesia punya kemampuan itu atau gimana? menurut aku enggak sih, enggak ada kode si akademis. Maksudnya eh, Kita pinter ya. support ya. Ya, selain alhamdulillah nggak ada dari segi kurikulum itu aku sanggup gitu, walaupun ya ujiannya susah gitu. Aku tertatih-tatih juga waktu ujian, cuman support system dari kampus tuh banyak juga gitu. Jadi ada layanan kesehatan mental gratis segala macam, ada layanan tutor untuk hal-hal dasar matematika dasar itu ada gitu. Kita bisa ngambil gratis. Yang di UK ya, aku nggak tahu kalau negara lain, tapi di UK tuh ada layanan-layanan seperti itu. Terutama di Sheffield, kampus bagus biasanya ada gitu. Yang Russell Group. Jadi nggak perlu khawatir sih, asal proaktif ngambil itu gitu. Terus dari orang Indonesia ini juga PPI
ada layanan bantuan seperti itu pasti ngebantu. Terus karena aku LPDP, ada lurah LPDP, lurahnya juga aku banget temenan sampai sekarang sama lurahnya. Gitu. Jadi dan support sistemnya bagus dan lengkap sih kalau di luar negeri, dari orang Indonesianya maupun dari kampusnya sendiri gitu. Jadi nggak perlu khawatir soal gitu-gitunya. Ya, Mas Erwin, tadi aku nambahin dikit boleh, kayak Mas Driza udah bilang Indonesia kurang betul ya. Jadi aku selalu merasa, ini tadi aku baca bullet point yang kedua, the math models behind generative AI have existed since the 1900s gitu. Jadi kalau di Indo tuh aku merasanya ilmunya ketinggalan 20 sampai 30 tahun. Itu pengalaman aku di belajar media and communication. Tapi setelah aku riset, kayaknya di semua bidang deh, kita selalu ketinggalan 20 sampai 30 tahun. Makanya kan kita dibilang negara berkembang ya, karena masih berkembang terus gitu ya. Masih banyak isu-isu grassroots yang masih harus dibenahi gitu. Tapi itu kenapa kita disarankan ke luar negeri tuh karena itu sih 20-30 tahun. Jadi saya dulu yang paling amazed saat kuliah ya, kalau boleh share sedikit, itu saat lihat buku gitu, pengajarnya tuh depan kita gitu. Kalau di Indonesia kan nggak tahu buku tahun berapa dipakai ya, tahun 80 kadang 70 tuh buku udah old fashion banget, udah obsolete gitu ya. Kalau dulu tuh bener-bener kayak, dia nih yang nulis bukunya nih gitu. Jadi langsung belajar ke pusatnya gitu. Itu sih kalau saran aku, kenapa kenapa nggak ITB juga ada kok, ITS juga ada kok, BINUS juga ada misalnya gitu. Tapi belum well established begitu. Jadi ilmu baru tuh paling oke di negara-negara maju memang. Gitu. Terus tadi tambahan lagi, jadi jangan pernah takut ya masalah kepintaran. Saya tuh selalu bilang orang Indonesia tuh pinter-pinter. Jadi kita walaupun 20-30 tahun ketinggalan, tapi cepet gitu untuk catch up di materi akademik tuh aman gitu. Gitu. Kak Hasnah, Bu Hasnah silakan boleh tanya lagi. Iya, tadi Mas Risa ada mention tentang ada course di Indonesia yang mengenai AI yang belajar coding dan lain-lain. Tetapi 6 bulan ya Mas Risa. Cuma kan Mas Risa bilang tadi 6 bulan tambah 6 bulan sudah satu tahun, jadi bisa ambil master. Jadi Betul. mungkin ya, jadi mungkin saran untuk Mbak Deva di Transformi ya, untuk mentransform journey juga ya, belajar AI ke depannya. Ya, karena Jangan basic saya lama-lama ya. basic ya basic saya ini Kesmas pure betul, tidak paham yang seperti itu. Mungkin nantinya Transformi akan memfasilitasi, mungkin membuat program yang mana program 6 bulan belajar di Transformi, yang mana dosennya mungkin Mas Risa yang mengajarkan coding, statistik, peluang Python atau SQL yang sekarang lagi ngetren-ngetren di bidang itu. Kemudian 6 bulannya lagi kita mungkin bisa belajar di luar, yang mana eh, graduationnya itu ya alumni dari luar negeri begitu, dan tentunya difasilitasi sama Mbak Deva ya, kalau bisa berharap dapat scholarship-nya juga begitu Mbak Deva. Siap, Terima siap. kasih. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya. Iya. Iya, ya, terima kasih. Iya. eh apa namanya? Iya tuh, mungkin kalau kelamaan ngitungnya kan kayak, ya sayang juga ya mendingan setahun gitu. Ya Mas Riza ya. Aku juga pernah lihat deh, pernah keluar iklannya di IG ku tuh, kalau nggak salah ITS ya punya programnya seberapa lama gitu, short gitu, very short, tapi bukan master juga sih, gitu. Ya, aku penasaran Mas Riza, tadi sebut-sebut dissertation, waktu kuliah di UK dissertation atau project di akhirnya, atau dua-duanya? Eh, dissertation sih. Jadi Dissertation. ya otomatis ada projectnya, project dissertation. Mhm. Gitu. Dulu judul dissertasi aku machine learning untuk ngedetek sumber polusi dulu gitu. Wow, itu lagi tren sekarang tuh ya. Iya, tadinya mau pakai data dari Indonesia, cuman ternyata karena aku cuman pakai data satelit, di Indonesia terlalu banyak awan, jadi nggak bisa. Gitu. Oh, oke. Iya, gitu. Karena Mungkin setahu kalau saya kan baru dua ya Mas ya. Nafa sama IQ Air ya yang udah brandingnya udah lumayan luas ya, gitu. Mm-mm. cuman mereka nggak open data public sih, jadi nggak Hmm. bisa dipakai. Jadi eh, sumber data aku cuma dari satelit. Nah, di Indonesia nggak bisa dipakai karena berawan sekali gitu. Jadi, dulu Wow. pakai pilih datanya sumber polusi kebakaran di Australia, gitu. Kebakaran hutan di Australia Oh, gitu. oke. Jadi pakai data-data itu dari satelit. Itu sih dulu aku projectnya itu. Ya ya, istrinya Mas Pandu Syahrir tuh, si
CEO-nya atau CIO-nya di Danantara, saya lupa ya, itu istrinya fokus sekali sama polusi-polusi itu gitu ya. Jadi saya kalau lihat IG-nya tuh pasti bahas itu terus. Dan setahu saya baru 2, Nafas sama IQR. Itu pun CEO-nya bukan orang Indonesia ya, orang luar tapi udah bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi masih perlu tuh mungkin Mas Riza. Terus saya penasaran juga waktu di Manchester itu jurusannya ngambil apa yang waktu di reject? Aku dulu ngambil AI. Jadi Manchester ada jurusan artificial intelligence aja, nggak digabung sama yang lain-lain. I Ya, see. tapi di reject, nggak Iya, keterima. iya, ya. AI berarti memang dari dulu emang pengennya AI ya. Betul, betul. Baik, teman-teman, Mas Riza, hatur nuhun pisan udah meluangkan waktunya di acara Transformi pada kesempatan Sabtu ini. Ada lagi yang masih mau penasaran bertanya, mumpung ada Mas Rizanya, kita nggak tahu mungkin bisa ketemu lagi kapan sama Mas Riza, tapi saya jadi interested banget nih ya untuk bisa bikin course pengantar begitu ya, atau nanti kita bisa kerjasama sama kampus luar, setengah online, setengah nanti di sana kayak gitu ya. Semoga bisa terrealisasi. Sebelum saya akhiri, saya wrap up dulu sedikit tentang kuliah AI di UK, bahwa UK salah satu yang terbaik untuk jurusan artificial intelligence, machine learning, data science, data analytics, begitu ya. Kemudian bahwa proses journey-nya tadi Mas Riza kalau boleh dilihat di slide kedua, yuk boleh tolong panjang tuh ya, dari mulai IELTS dulu sendiri, this one ya. Awalnya seorang developer, terus kemudian masanya sebelum ChatGPT bahkan beliau sudah lama begitu ya ngurusin AI perkodingannya, kemudian belajar IELTS sendiri ya dapat 7,5, and then apply chevening di reject. Kemudian baru akhirnya berpikir bahwa kayaknya perlu dibantu gitu ya. Kemudian sempat rejected di Manchester, itu menurut saya juga proses teman-teman ya. Jadi kalau kita di reject itu bukan karena kita bodoh, bukan karena kita jelek, bukan karena kita nggak bisa bersaing, tapi kadang itu adalah caranya Tuhan untuk kita dialihin ke jurusan yang lebih oke, ke kampus yang lebih oke, atau ke negara yang lebih oke. Misalnya kayak ternyata kan turns out nggak taunya Sheffield satu-satunya yang menggabungkan antara cyber security dan AI gitu ya. Jadi kan malah lebih dapat yang lebih baik sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin peringkat-peringkat terus ya capek tuh, karena kalau kuliah S2 atau S3 tuh semuanya nggak, it's not all about rank gitu. Ya, jadi uh, ini journey-nya Mas Riza gitu. Kalau bisa teman-teman bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Kemudian akhirnya kuliah di Sheffield, yang mana juga salah satu dari Russell Group. Begitu. Baik, ada lagi kah yang masih mau bertanya? Sambil aku serahkan kembali ke Ayu, silahkan kalau masih ada yang mau bertanya ya. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Deva, thank you Kak Riza. It was a very insightful session and topic, keren banget. Karena aku juga jujur cukup suka sama teknologi. Terus aku waktu itu pas S1, aku skripsinya aku bahas kayak aku propose supaya cyber security di Indonesia itu mereka bisa pakai AI. Karena website di Indonesia tuh kebobolan terus. Jadi kayak I was very interested in this topic gitu. Jadi makanya aku waktu itu semangat banget bilang ke Mbak Deva, Mbak kita harus bikin Transport Talk sama Kariza karena topiknya keren banget. Keren banget, bahkan itu jurusannya Kariza gitu. Jadi keren banget. Kalau teman-teman tadi yang udah, tadi cukup hot ya pertanyaannya kayak keep coming gitu ya. Pada tertarik banget, pada pengen ambil S2 AI juga. Jadi teman-teman semangat kalau misalkan pengen ambil S2 AI, aku mau cerita juga. Jadi Transformi ini baru-baru ini abis bikin video dan kita bikinnya dibantu sama AI untuk promotion video scholarship incubator-nya gitu. Jadi aku mau tontonin sekali lagi. Tadi di awal aku sempat looping, cuma mungkin teman-teman banyak yang belum datang, jadi aku mau play sekali lagi. What if your dream university wasn't just a dream? Introducing Scholarship Incubator by Transformi, a launchpad to global education. We guide you through the process. Applications, language, essays, interviews, and everything in between. Get access to fully funded scholarships worldwide. Build skills, craft your story, stand out in a global crowd. Aku tuh kayak di-expect aku tahu nulis kayak gimana. Jadi dari Transformi itu kebantuin cara ngepolishnya. Yang sangat membantunya itu di
esai dan interview. Yang Hmm. bantunya tuh dua hal ini Mm-mm. dari transform itu Mbak Devi tuh bantunya dua hal ini, menekankan dua hal ini gitu. Jadi, Tapi ini bukan bukan endorse atau apa ya. Aku Hah? beneran kebantu banget sih waktu itu sama Mbak Deva. Oh yes. Aku ngerasa banget bedanya Heeh. waktu pakai bantuannya Transformi sama sebelumnya, karena emang Mbak Deva tuh ini banget sih, hebat banget, dia bisa tahu semuanya. From Indonesia to the world, your journey starts here. Scholarship Incubator by Transformi. Dream big. Start now. That's it. Itu videonya kita bikin pakai AI, kecuali video session yang beneran real class session gitu, baru pakai recording sesi kita yang beneran gitu. Jadi kita selipin juga ada 3 testimoni dari Kak Farah, Kak Riza sendiri, dan juga Kak Badra untuk teman-teman alumni Transformi yang sudah berhasil berangkat dan pulang lagi ke Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya dream untuk study abroad, untuk lanjut master, PhD, whatever it is, untuk dibantu pakai scholarship, let Transformi help you. Serahkan aja ke Transformi, karena memang tadi kayak apa yang Kak Riza, Kak Farah, dan Kak Badra sampaikan, Mbak Deva, dan trainers lainnya tuh memang sudah sangat ahli untuk memprofiling, melihat kira-kira teman-teman possibility-nya scholarship mana, esainya harus kayak gimana, terus interviewnya harus jawab apa. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya sama Transformi. Kebetulan Transformi ini program scholarship incubator-nya, program bestseller, program tahunannya lagi ada diskon. Sampai sampai besok aja ada early bird tapi 50%. Jadi teman-teman bisa dapetin program bimbingan untuk teman-teman lanjut study abroad pakai program scholarship incubator dan juga diskon 50% untuk early bird. Karena sesi pertamanya akan mulai di Sabtu depan tanggal 23 Agustus 2025. Jadi teman-teman don't miss out. Kalau misalkan mau tanya, boleh cari aku di Transformi Community. Kalau misalkan teman-teman belum ada di community, wait, let me share the link. Hold on. Jadi teman-teman bisa join untuk tahu informasi-informasi. Kita juga selalu ada acara seperti ini bulanan. Jadi teman-teman bisa dapetin info-info duluan gitu ya sebelum kita up ke sosial media kita. Kita biasanya up ke community dulu. Oke, here you go. Teman-teman boleh klik. Ada sosial media kita, ada community kita, ada Telegram, dan juga WhatsApp group. Gitu. Both aktif, semuanya aktif. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja. Kalau misalkan mau ditanyain, di dalam grup itu ada teman-teman Transformi yang ada logo Transforminya, fotonya, sama namanya. Gitu. Jadi teman-teman bisa cari salah satu aja. Ada Kamanda, Mbak Hafni, atau aku juga boleh, Ayu. Gitu. Jadi aku mau ucapin terima kasih sama semua teman-teman yang udah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih ya, hari Sabtu weekend harusnya bisa goleran gitu, tapi teman-teman tetap pilih untuk dengerin sesinya Kariza Transportox dari Transformi bareng-bareng sama Mbak Deva dan juga semua teman-teman di sini. Aku mau shout out juga untuk Kak Daniel Simon, Erwin Hardiansyah, Mbak Hasna, Bu Iis, Kak ISK, Kak Lekdaina, Bu Mareta, Kak Nora, dan juga Mas Albert Yuda. Terima kasih sudah hadir. Nantikan terus sesi Transport Talks dari Transformi karena kita ada setiap bulan. Kita ada Transfer Talks di Zoom, kita ada Transformind untuk ngobrol-ngobrol di Instagram Live. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, selalu pantau semua sosial media dan juga community-nya Transformi. Aku izin pamit, kita akhiri sesinya. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kalau mau tanya lagi boleh tanya di community. Jangan lupa. Aku mau ucapkan sekali lagi terima kasih sama Kariza, our guest speaker, our very awesome guest speaker. Thank you banget Kariza udah menyempatkan. Padahal Kariza lagi di Bandung, Mbak. Kebetulan jadi Kariza Oh, Riza, makasih banyak. Hatur lagi jalan-jalan nuhun. sama istrinya, lagi Iya, main ke kafe. salam buat Inta, salam buat istri dan keluarga ya Riza ya. Hatur Bisa. nuhun pisan ya. Kita jaga hubungan baik. Semoga ke depan bisa bikin course-course tentang AI. Oke. Amin.
Amin. Thank you banget Kak Riza, aku ucapkan sekali lagi. Thank you juga Mbak Deva sudah memandu acara hari ini selama hampir 2 jam, 1 jam setengah. Thank you banget udah mengisi pagi kita di Sabtu ini dengan very insightful. Thank you very much semuanya. Aku akhiri sesi hari ini. Terima kasih semuanya. Have a good day. Happy weekend. Bye-bye. Bye. See you next month. Terima Bye-bye. kasih. Terima kasih.